Baradae ditetapkan tersangka atas kematian Brigadir J, sehingga Baradae terancam dengan pasal 340, pasal 338 KUHP, pasal 55 dan pasal 56 KUHP, di mana setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pihak Polri menunjuk penasehat hukum Baradae karena sebelumnya Baradae tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Setelah kemudian ex pengacara Baradae diganti atau diberhentikan sebagai penasihat hukum Baradae, kemudian ex pengacara Baradae mengajukan gugatan menuntut atau menggugah negara, yang dimana sesuai dengan berita yang beredar tersebut atau berita yang saya dapatkan, yaitu menggugat Kapolri, Wakapolri, dan sampai dengan Presiden. Sebagaimana ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ini sudah diatur terkait dengan penunjukan penasihat hukum. Ada pertanyaan, apakah ex pengacara Baradae akan dikabulkan nanti gugatannya di pengadilan yang menuntut ganti rugi sebesar 15 triliun, sangat besar sekali. Terlepas dari dikabulkan atau tidaknya, tetapi dengan kita berpedoman sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu sudah ditentukan di dalam pasal 56, yaitu pada ayat pertama mengatakan, dalam hal tersangka atau terdakwa, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Penasihat hukum yang ditunjuk sebagaimana sudah diberikan penjelasan di dalam pasal 56 ayat 2 mengatakan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Artinya penasihat hukum yang ditunjuk adalah tidak dibayar. Kenapa tidak dibayar? Karena negara sudah menyediakan bantuan untuk atau sudah menyediakan anggaran untuk penasehat hukum yang mendampingi tersangka tersebut melalui anggaran negara. Itu sebagaimana sudah diatur di dalam surat keputusan atau keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan juga sudah diatur di dalam perda masing-masing daerah. Artinya di sini ex pengacara Baradae ketika ditunjuk oleh Polri untuk mendampingi Baradae adalah memberikan pendampingan secara cuma-cuma dan tidak dibayar. Terlepas pertanyaan yang disebutkan apakah itu dikabulkan atau tidak gugatan ex pengacara Baradae, bisa saja nanti dikabulkan, bisa juga tidak. Karena kalau dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memang pengacara yang atau lawyers yang ditunjuk oleh Polri untuk mendampingi tersangka tersebut adalah memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Artinya ex pengacara Baradae itu harusnya tidak ada yang dituntut. Tapi lain halnya kalau ada perjanjian khusus antara Baradae dengan ex pengacaranya,
yang dimana mungkin sudah dimuat dalam surat perjanjian jasa hukum dalam penampingan tersebut. Kalau dalam penampingan tersebut ada surat perjanjian yang kemudian itu adalah nilainya sampai 15 triliun, mungkin bisa saja secara perdata dituntut. Tetapi kalau hanya ditunjuk kemudian karena mungkin ada ketidakcocokan ataupun ada hal-hal lain yang kemudian surat kuasa ex pengacara Baradae itu diputus, maka tidak ada tuntutan apapun. Jadi semoga bermanfaat video kali ini, semoga memberi pencerahan hukum bagi para penonton. Silakan didukung channel ini, silakan di subscribe, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.